Surabaya. Elia Nuraini, istri Agus Condro, mengaku sudah siap jika suaminya ditangkap. Apalagi sejak Agus Condro membeberkan adanya penyuapan kepada anggota DPR periode 1999 sampai 2004 untuk memenangkan Miranda Gultom sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia. Udah kami persiapkan mental, fisik, jauh hari kan Mbak, udah yang sering kami katakan. Kejadiannya seperti ini bakal terjadi itu sudah secara lahir batin kita siap. Yang saya khawatirkan Mas Agus gimana ternyata jauh lebih tegar daripada kami gitu kan. Dan itu membuat kami plong sebagai istri, oh Mas Agusnya kayak gini, ya udah kami tambah tegar, tambah ada suntikan ketegaran gitu kan. Suasana serupa terlihat di Rutan Salemba. Keluarga politisi PDI Perjuangan, Panda Nababan, datang menjenguk. Panda dikunjungi istri Riyama Purba, salah satu putrinya dan menantunya. Riyama menganggap penangkapan suaminya adalah hal biasa dan Panda sudah siap dengan konsekuensinya. Namun ia meyakini suaminya tak bersalah. Selain Panda, ada 6 tersangka kasus yang sama yang ditahan di Rutan Salemba. Suwarno dan Max Muin dari PDI Perjuangan, Barudin Aritonang, PM Nurlif, Reza Kamarullah, dan Asep Ruyat dari Partai Golkar. Selain keluarga politisi, Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar juga datang mengunjungi tersangka ke Rutan Cipinang. Patrialis menepis anggapan kedatangannya khusus menjenguk 9 politisi yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia oleh KPK. Patrialis menyatakan kedatangannya hanya untuk memantau daya tampung LP Cipinang. Meski demikian, Patrialis mengaku sempat bertemu dengan beberapa tersangka tersebut di rutan. Sejumlah politisi lainnya juga tampak datang mengunjungi rutan Cipinang. Di antaranya, Wakil Ketua MPR Hajrianto Tohari, mantan anggota Komisi 1 DPR Hemi Buni Zulkarnain, anggota Komisi 3 DPR Ahmad Yani, dan pengacara OJ Kalimis. Dari Jakarta, Tim Timbuan mengabarkan. Semakin ramai saat ini yang memang terjadi di Cipinang dan juga Salemba ya. Tadi kita sempat terputus, Mas Johan masih di ujung telepon, masih mendengar suara kami? Dijawab sama Pak. Ya. Enggak, sebenarnya satu lagi Pak Johan Budi. Saya mau numpang tanya juga. Mantan Dirut PLN, Pak Edi Widiono itu dari sejak 24 Februari 2010 sudah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK. Ini besok 1 Februari. Berarti hampir 1 tahun. Itu kita belum tahu proses hukumnya seperti apa. Nah, soal-soal tebang pilih seperti inilah yang kita mintakan kepada KPK, termasuk kawan-kawan LSM seperti ICW. Kita dalam rangka mengkritisi KPK. Jadi tolong dijawab juga Pak Johan Budi. Silakan, seperti apa itu nasib Edi Widiono itu. Baik, silakan Mas Johan Budi dijawab. Ya, terima kasih Pak Trimedia dan Pak Aziz tadi ya. Tentu apa yang disampaikan oleh Pak Trimedia maupun Pak Aziz akan jadi koreksi kita di dalam di KPK dan tentu pimpinan akan mendengar dan apabila itu dianggap kurang pas tentu kita akan perbaiki ke depannya. Tetapi saya bukan excuse, tapi perlu disampaikan juga bahwa kita tidak boleh ahistori juga terhadap kondisi KPK. KPK itu 2009 kita tahu semua bahwa kondisi institusi begitu rentan ya terhadap serangan dan peristiwa cicak buaya, kemudian Pak Antasari yang mengalami persoalan hukum, itu membuat organisasi menjadi terhambat begitu Mas Johan ya? Terhambat. Saya bohong kalau mengatakan bahwa KPK waktu itu nggak terhambat ya. KPK stagnan betul loh. Apalagi yang tersisa adalah pimpinan KPK di bidang pencegahan ketika itu. Sehingga ini kan sampai akhir 2009 baru kita mendapatkan PLT ya. Baru PLT masuk pimpinan KPK menjadi 5 roda organisasi kemudian kembali bergerak ya dengan seluruh fungsi dan tugasnya. Tetapi juga dalam belakangan ini muncul juga persoalan deponeris belum selesai baru kemarin Halo Mas Johan. Ya. Ada keputusan Jaksa Agung yang melakukan deponeris sehingga posisi Pak Bibi dan Pak
Chandra juga menjadi jelas. Itu yang pertama. Yang kedua, KPK ini kan sangat terbatas capacity buildingnya, karena itu DPR juga harus melihat penguatan KPK ini juga harus dari sisi capacity building juga. Kita ini cuma punya pegawai 600 yang 30% hanya yang menangani penindakan hanya 30%. Sementara misalnya kasus Senturi, kita serius mengusut Senturi sehingga menyedot perhatian tim-tim yang ada di KPK. Ada 22 orang yang tersedot ke sana. Artinya apa? Begitu tersedot ke satu titik yang lain juga mempengaruhi titik yang lain dalam kaitan dengan proses penyidikan karena jumlah SDM kita sangat terbatas. Mohon maaf Pak Johan Budi, kalau hal itu sih kita mengetahui. Kita dari sejak awal mendirikan KPK karena kita juga KPK-nya juga posisinya lembaga yang ad hoc kita bentuk itu. Tapi bagi kita dengan energi yang terbatas itu, apakah energi KPK ini memang diporsir untuk kasus triple check? Kalau untuk Senturi nggak penting nih energi KPK yang terbatas itu. Nah yang kedua, kalau soal kasus cicak buaya, itu kalaupun ada rekayasa, siapa yang melakukan rekayasa? Siapa yang bisa mengendalikan polisi? Bisa membuat seperti itu. Itu kan juga harus dilihat secara kritis. Kemudian apakah iya kalau tidak ada bukti awal, polisi berani melakukan itu? Sebuah lembaga yang sangat dihormati. Itu kan juga sesuatu yang kita juga harus lihat secara jernih. Jadi kalau kami melihatnya, terkesan energi KPK ini hanya untuk, mohon maaf Pak Johan Budi, hanya untuk kasus triple check ini. Kasus Senturi tidak penting. Padahal waktu kita rapat dengan pendapat dengan KPK, September tahun 2009, Pak Tupak atau Rangan Pangabean sudah menyatakan pada saat itu beberapa anggota Komisi 3 bicara soal bukti, soal Senturi. Tidak ada apa-apanya bukti yang dimiliki oleh Komisi 3. Baik. Mereka sudah punya bukti yang cukup baik. Dan satu lagi, biasanya KPK dalam mengusut sebuah tindak pidana, rujukannya adalah hasil temuan BPK. BPK sudah menyatakan kasus Senturi ini 6,7 triliun kerugian negara. Tapi sampai hari ini, KPK menganggap masih sulit membuktikan. Kejaksaan, Rifat itu sudah dibuktikan oleh pengadilan, korupsinya terbukti. Tapi oleh KPK, korupsinya belum ditemukan. Artinya Bang Trimedia, sikap kritis seperti ini, jangan kemudian kita dianggap menggembosin KPK, feedback koruptor. Jadi KPK ini juga lembaga yang juga harus kita kritisi. Sebelum ditanggapi oleh Mas Johan, ada tanggapan juga dari ICW. Ya, ini kan kita bicara soal prioritas penanganan kasus. KPK punya pekerjaan rumah yang di 2008 juga belum selesai cek lawat. Saya pikir KPK jalan aja terus, termasuk juga menangani kasus Senturi. Artinya dalam posisi ini kita juga harus memberikan dukungan terhadap KPK untuk menuntaskan semua kasus yang juga belum selesai. Tapi terkesan tebang pilih seperti itu. Ya kalau kesan tebang pilih kan ini memang penilaiannya sangat subjektif gitu. Beda Mas Yani ya? Ya, substansi beda. Nah, posisinya begini. Teman-teman di DPR itu kan memberikan dukungan dalam hal mereka mengkritisi KPK untuk mendorong kinerja KPK menjadi lebih baik. Sekaligus juga seperti menurutku juga didorong juga meminta kepolisian dan kejaksaan untuk memberikan distribusi tanda kutip penyidik agar kasus-kasus ini menjadi cepat tuntas gitu loh. Artinya sisi yang lain memberikan kritik dan masukan, sisi lain juga mendorong institusi yang lain untuk memberikan kontribusi mendukung langkah KPK. Nah, aspek yang saya juga mungkin tidak mungkin berbeda pendapat dengan Bang Trimet adalah soal apa sih yang dilakukan oleh KPK dalam konteks penanganan kasus tebang pilih, penyuap maupun pemberinya tidak diproses. Saya ingatkan juga dalam kasus Gayus. Kasus Gayus kan hanya pelaku kecil yang diproses, tapi tidak proses yang besar. Kita masuk, betul, direktur dan naik. Ya, itu baru-baru ya. Artinya diproses penegak hukum sendiri belum kena gitu. Kemudian yang kedua, dalam konteks yang lain, dukungan terhadap KPK terhadap institusi polisi kejaksaan itu bisa dilakukan. Contohnya adalah lewat perburuan koruptor yang melarikan diri. Itu juga peran KPK gitu loh. Baik. Mas Yani sedikit komentar. Saya lihat dari gambaran apa yang dikemukakan oleh Pak Johan Budi itu membuktikan fakta memang KPK belum mempunyai roadmap pemberantasan tindak pidana korupsi. Itu betul yang fakta itu. Nah, oleh karena itu saya kira kayaknya pilih-pilih. Ya, oleh karena itulah apa yang diungkapkan oleh Pak Busro pada waktu fit and proper, apa yang diungkapkan oleh Saudara Bambang saya kira bisa menjadikan acuan saya kira dalam rangka untuk melihat peta pemberantasan korupsi itu. Di samping memang saya sampai saat ini memang ada problem juga sumber daya manusia yang ada di KPK. Penyidik-penyidik ini banyak problem juga. Ya, sampai saat ini ada yang merangkap-rangkap, ada yang menjalankan tugas tidak punya SK. Nah, ini akan kita kritisi semua ini persoalan ini. Ini berdampak kepada kebijakan dari KPK itu sendiri? Ya, betul. Mas Johan, silakan ada tanggapan dari Mas Johan terakhir, Mas Johan.
Iya, saya melanjutkan tadi karena kalau jawaban ini nggak lengkap, persepsi jadi lain. Silakan. Jadi Singkat Mas Johan. Iya, Pak Trimedia, kita tidak pernah mengatakan bahwa ada upaya dari DPR untuk melemahkan KPK, tapi saya tadi hanya menggambarkan kondisi real yang ada di KPK. Apapun persoalannya, yang ketiga itu apakah itu rekayasa atau tidak, ataukah melemahkan KPK atau tidak. Tapi kondisi saat itu mempengaruhi kerja di KPK, sehingga KPK menjadi stagnan ketika itu. Apalagi pimpinan tinggal 2 dan juga ada teman dari DPR waktu itu yang mempermasalahkan keabsahan dari 2 pimpinan KPK itu untuk menjalankan fungsinya. Kalau ini coba kita jangan high story, coba lihat di Google itu ada itu. 2 orang pimpinan KPK tinggal 2 dipersoalkan karena tidak sah nanti kalau mengambil keputusan. Ini kan membuat kita gampang dan tentu ada pekerjaan-pekerjaan yang menjadi tertinggal ya, menjadi lamban dalam akselerasi pengusutan kasus korupsi. Tapi apapun yang disampaikan oleh Pak Trimedia, tentu termasuk Pak Aziz tadi akan menjadi masukan kita di KPK untuk memperbaiki ke depan akan lebih baik lagi, dan apalagi setelah kita lengkap ya punya Pak Busro Ketua KPK yang baru sejak Desember, tentu tindakan KPK dalam pemberantasan korupsi tentu akan lebih cepat akselerasinya, dan tentu kalau menurut kita sih kita nggak tebang pilih ya, tapi dari kacamata orang bisa saja mengatakan tebang pilih. Kalau tidak tebang pilih artinya akan ada beberapa lagi gebrakan-gebrakan di luar mungkin dari kasus yang saat ini tengah ditangani travel check, mungkin kasus-kasus yang lain seperti masukan dari Bang Trimedia tadi terkait dengan Edi Widiono seperti itu ya Mas Johan ya? Iya, termasuk Senturi. Senturi kemarin kita meminta keterangan lagi ya ke sejumlah pihak. Dalam pekan depan ini juga akan ada pemeriksaan tambahan ya, pemeriksaan lagi. Artinya kita belum berhenti dalam proses penyelidikan Senturi itu. Ya, kasus ini juga fakta-fakta persidangan di Peradilan Tipikor. Itu kasusnya si Hadi Jamal, itu sudah terungkap fakta-fakta persidangan. Itu kan ada pelaku juga. Bahkan ada salah seorang asistennya sudah melaporkan juga ke KPK. Nah ini belum juga. Seperti itu tengah waktunya sudah cukup panjang juga. Baik, ada closing statement dari ya, terakhir memang kita harus akui, saya dalam arti kata memang ini bukan tebang pilih. Memang harus dipilih mana yang harus ditebang. Itu logika yang harus itu. Jadi dalam hal tadi disampaikan oleh Pak John Budi bahwa harus ada unsur minimal 2 alat bukti. Ya memang harus dipilih. Setelah dipilih baru ditebang. Juga dalam memilih itu kan juga harus lihat musim panen atau tidak. Ya, ini juga harus dipilih. Itu logika kok. Seperti kan Mas Emerson. Ya kan? Ini harus dilakukan. Saya pikir sama-sama kita memahami. Yang kita hanya menggarisbawahi bagaimana ini kesan tebang pilih. Memilihnya itu jangan melihat musim panen, musim tidak. Baik. Tidak seperti itu kan ya Mas Johan? Singkat saja Mas Johan. Ya, saya kira sekali lagi saya sampaikan bahwa apa yang disampaikan Pak Aziz maupun Pak Trimedia maupun Pak Ahmad Yani tentu kita akan jadi perbaikan ke dalam di KPK untuk yang lebih baik. Baik, terima kasih Mas Johan atas waktunya bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia. Terima kasih juga buat Bang Trimedia, Mas Yani dan juga Bang Emerson. Apa Kabar Indonesia masih akan hadir lagi, dan ini juga sudah ada di ujung telepon dengan salah seorang pengacara dari Nazril Ilham atau Ariel Peter Pan. Kita akan berdialog bagaimana persiapan rencana sidang vonis yang hari ini akan dijatuhkan terhadap terdakwa. Kami akan kembali saat lagi.